Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala syahru siyam wa syahrul qiyam wa syahrul lailatul qadar. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fadilatul kiram wal muhtaram yang kami hormati dan kami muliakan, serta kita doakan kepada Bapak Ibu pengurus Masjid Surau Darul Jannah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa sifat istiqomah dalam melaksanakan amanah umat, amanah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini adalah malam yang keempat ya, malam yang keempat Ramadan 1446 Hijriah. Tentu dari sekian banyak, termasuk yang menyampaikan, yang berada dalam mimbar ini, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, karena Allah yang memiliki kita semuanya. Allah yang memberikan hidayah dan hidayah taufik kepada kita semuanya. Tidak akan mungkin Bapak Ibu hadirin wal hadirat sampai ke masjid ini tanpa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang mendengar panggilan azan, yang menyampaikan adalah muazin, yang mengucapkan adalah muazin, tapi pada dasarnya itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin rumah mereka dekat dengan masjid, dekat dengan surau, dekat dengan musola, dekat dengan langgar, tetapi ketika Allah tidak memberikan hidayah dan hidayah taufik ke dalam dirinya, tidak mungkin dia bisa sampai ke tempat ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita doakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah Rasulullah sebagai khatamul anbiya, nabi akhir zaman, yang kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat puasa Ramadan, dengan syariat siyamu Ramadan dan rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Walaupun di dalam ayat Al-Baqarah ayat 183, di situ Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
puasa yang kita lakukan itu juga diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi pelaksanaannya dan syariatnya tentu berbeda. Tentu nilainya juga beda dibandingkan dengan umat Rasulullah Muhammad SAW. Masyaallah muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan dengan diberikan judul etika dan adab atau adab berpuasa. Saya tadi sebelum berbuka, saya buka-buka kitab. Saya tidak ketemukan itu etika ataupun adab berpuasa. Saya bilang, apa ini maksudnya? Ada kitab Majalis Syahrul Ramadan, ada kitab Minhajul Muslimin, ada kitab yang disusun oleh Dr. Nasirul Haq LCMA, alumni Madinah, tentang Siyam Ramadan. Saya tidak mendapatkan. Yang saya dapatkan adalah jadi makna lain daripada etika, adab, satu makna sebenarnya. Hanya bahasanya lebih keren kalau menggunakan etika ataupun adab, tetapi pada dasarnya itu adalah sunnah dalam melaksanakan ibadah puasa. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada yang sudah melaksanakan puasa Siyam Ramadan itu mulai beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, kalau saya mungkin melaksanakan Siyam Ramadan mungkin kurang lebih berkisar antara 45 tahun yang lalu, atau mungkin 40 tahun yang lalu saya melaksanakan Siyam Ramadan. Karena saya ingat saya melaksanakan Siyam Ramadan itu full melaksanakan Siyam Ramadan itu sejak kelas 5 SD. Sejak kelas 5 SD. Dan pernah putus itu beberapa tahun yang lalu karena saya kena dehidrasi, kelamaan di perusahaan, 8 hari 8 malam di perusahaan tambang batu bara mengisi materi Ramadan. Itu tempat makannya AC, masjidnya AC, kemudian kantornya juga ber-AC. Tapi ketika keluar dari ruangan itu panasnya menyengat karena tempatnya batu bara. Pulang-pulang saya kena dehidrasi, kekurangan cairan. Akhirnya 6 hari sebelum datangnya Idul Fitri 1 Syawal saya masuk UGD. Kemudian dokter, namanya Dokter Mesra, laki-laki dari Makassar, dia mengatakan, "Ustaz, kan ada syariatnya Ustaz." "Apa itu syariatnya dokter?" "Kan Ustaz sering camahkan, Oman kana maridun aw ala safarin." Wah, pinter ini Pak Dokter. Bacakan ayat ya. Kenapa? Karena dicari nadi saya tidak ketemu, mau disuntik, mau dicoblos, mau diinfus, tidak ketemu. Dibawakan sebotol sajwa, sajwa. Nah, bawa. Ustaz, bismillah Ustaz, minum. Sudah jam berapa Bapak Ibu? Jam 6 sore. Sudah tinggal setengah jam lagi berbuka. Saya bilang, "Dok, beri kesempatan." "Tidak bisa Ustaz." "Masuk." Dia bilang, "Bismillah." Teguh. Suntik, kemudian diinfus. Itulah apa yang Allah katakan, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Boleh. Untuk itu, materi adab, materi etika dalam kita melaksanakan Siyam Ramadan
dalam melaksanakan puasa secara umum, maka hal-hal yang harus kita pahami. Kalau kita paham bahwa ada ketika kita masuk rukunnya, dan kita murojaah dulu. Rukunnya siam Ramadan atau siam itu sendiri, maka dia harus diawali dengan niat. Karena dasarnya innamal a'malu binniyat. Sesuatu amal itu harus didasari dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang dia niatkan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus adanya imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan diri apa? Hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Minimal rukun, 2 rukun ini kita jaga dan kita pegang ya. Kalau tidak, maka percuma kita akan membaca, menyampaikan adab, menyampaikan sunnah-sunnahnya, menyampaikan etikanya, ketika yang 2 ini kita tidak pegang. Maka kemudian ada adab, ada etika, ada sunnah yang pertama yang digariskan oleh para ulama, dan dalam kitab-kitab fikih dan dalam kitab-kitab yang masyhur, dalam kita melaksanakan siam, melaksanakan puasa, baik secara umum ataupun secara khusus. Maka kalau orang melaksanakan siam Ramadan, kemudian dia malamnya tidak melaksanakan sahur, tidak melaksanakan sahur, maka satu kerugian yang kita dapatkan. Karena salah satu etika, adab dan sunnahnya ya, atau sunnahnya dalam kita melaksanakan siam Ramadan itu adalah khusus dalam bulan Ramadan, itu adalah sahur, makan sahur. Walaupun hanya seteguk air atau separuh kurma atau sebiji kurma, tetapi kita diusahakan, kita jangan begini, jangan kemudian gini. Ayo sudah, saya tidak biasa makan sahur, makanya nanti jam berapa? Makannya jam 10 malam, habis itu tidur. Ketika orang mengatakan sahur, sahur, bapak ibu sahur gitu. Kemudian ada seringnya imsak, terus kehati-hatian. Nah kemudian tidak ada perasaan. Nah kalau kita tahu sunnahnya dan kalau kita tahu dalilnya dan ilmunya, maka insya Allah kita akan mendapatkan. Kenapa? Karena etika, adab yang pertama yang harus kita pegang adalah at-tasawwuru fihi barakatuh. Di dalam kita melaksanakan sahur itu ada barakah. Itu yang kita pertama harus pegang. Dalam kita melaksanakan sahur itu ada barakahnya. Kemudian apa itu barakah? Barakah itu adalah ziyadatul khair. Barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Boleh jadi ketika kita sahur, mungkin dengan 1 biji kurma atau 2 biji kurma, 3 biji kurma, sunnahnya itu ganjil. Ada jamaah kami di tambang batubara itu, dia sampai kemarin tahun yang lalu dia nelpon saya, Ustaz sekarang di mana? Saya di Sumatera Barat. Dia berkatakan, Ustaz, sejak Ustaz sampaikan sampai hari ini, insya Allah saya puasa Senin Kamisnya, puasa Syawalnya, ya, kemudian puasa-puasa sunnah yang lainnya, dan puasa Ramadan dia selalu sahurnya itu apa itu? 7 butir kurma dimasukkan ke dalam air putih, diendapkan 1 malam. Ketika nanti menjelang imsak, ya, menjelang akhir sahurnya, menjelang azan subuhnya, dia minum itu 1 gelas. Sementara dia kerjanya itu non-stop di tambang batu bara, dan kuat sampai hari ini dia melaksanakan puasa itu seperti itu.
Dan itu yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dari sunnah, etika, adabnya itu Rasulullah mengamalkan itu. Karena apa tadi? Kata Rasulullah, di dalam sahur itu ada barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Kemudian yang kedua adalah ketika sunnah kita melaksanakan, etika dan adabnya kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan apa itu? Ya, juga masih dalam mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Saya pernah kaget pertama kali mengisi kuliah subuh Ramadan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu di tempat ini. Saya kira sudah ketinggalan saya. Sudah bawa Honda cepat-cepat dari Daduk sampai di sini. Kok belum azan ya? Belum azan. Ya. Ternyata masjid ini, ya, Surau Darul Jannah melaksanakan sunnah Nabi. Melaksanakan sunnah Nabi. Saya sudah bawa air botol itu. Saya bawa ada botol air putih. Nanti sebelum azan, ya sudah saya takut. Untuk mengambil apa? Mengakhirkan sahur itu bagian daripada adab, etika, atau namanya sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bagaimana Ustaz? Yang dia melaksanakan, dia sahurnya jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam, baru itu tidur. Habis lelap, lewat juga subuhnya, apalagi sholat tahajudnya lewat juga. Walaupun malamnya mungkin dia bangun sholat tarawih ba'da isya'nya, tapi tidak mendapatkan keberkahan daripada sahurnya. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan dalam kondisi apapun, ya, ketika sudah ada sirine, kemudian ada aba-aba dan sudah waktunya masuk berbuka puasa, disegerakan untuk kita melaksanakan berbuka puasa, walaupun seteguk air, cepat. Tapi jangan kemudian membatalkannya dengan ini. Jangan, ya. Nanti jadi muntah ya, jadi mengurangi nilai puasanya. Tapi lakukan itu apa yang disampaikan dan dicontohkan Rasulullah SAW, walaupun hanya air putih. Kalau ada air mentah, air sungai dan sebagainya, air keran sekalipun, bismillah, insya Allah. Dengan apa? Dengan sunnahnya pun berdoa. Jadi ketika detik-detik menjelang buka puasa, dhahaba ad-dama'u wa batallatil uruzu wa tabatal ajru insyaallah. Setelah itu baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anjir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian sunnah yang ketiga, etika adab yang ketiga, ketika kita melaksanakan siam Ramadan atau puasa, jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Ya, ada yang membahasakan memindahkan makan yang tadinya makannya itu di pagi hari, siang hari dan sore hari, maka kemudian dipindahkan semua tumpuk mana? Ketika berbuka sampai malam, menjelang sampai jam 10 malam makan terus. Bilang orang Jawa ini nyemil. Ada makan di sini, ada di sini, ada ini, ada ini, ada ini. Pokoknya makan dikit-dikit, makan dikit, makan. Bukan itu. Ya. Kulu wasrobu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Sudah kenyang, tambah lagi, akhirnya muntah. Nah, itu tidak boleh. Untuk itu makan secukupnya.
Sudah kenyang ya sudah. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat sunnah etikanya, ya, ketika kita adabnya dalam kita berpuasa, apa itu? Ini, jaga ini. Lisan. Jaga lisan. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi wa laysa lillahi hajatan ay yata'ama wa sarabahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang melaksanakan siyam Ramadan, ya, tapi tidak bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang zur, yang maksiat, yang jorok, yang buruk, yang tidak bermakna ucapannya, ya, maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak ada, ya, tidak ada keinginan, tidak ada hak, ya, tidak ada kebutuhan dari dia meninggalkan makan dan minumnya, kecuali apa? Kecuali hanya lapar dan dahaga yang dapatkan. Niatnya kita sudah puasa, malamnya nawaitu somawudin an abahi fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Sudah niat begitu malamnya, tapi di siang harinya baru mulai habis sholat subuh, sudah mulutnya ini ngoceh sana sini. Kalau sambil cari kutu, maaf ibu, kalau ibu di sini dah, sambil cari kutu itu cerita dari ujung sana ujung sini, RT 1 sampai RT 10 dicerita semua. Temannya dibilang semua keburukannya, diceritakan. Iya ya, itu teman saya kenapa begini-begini. Nyambung terus tuh, nyambung sampai menjelang sholat duhur. Sholat duhur. Itu qaulaz zur. Ya. Cerita terus. Ada yang saat ini memang dia tidak menggunakan lisannya, tapi zurnya, ucapannya, kata-katanya dari ini. Apa itu? 2 jarinya. Cepat sekali. Ini ngomong. Itu sama, ya. Ini qaulaz zurnya yang modern. Qaulaz zur yang modern menggunakan HP. Ada postingan di TikTok di komen, ada di Instagram di komen, ini komennya sadis lagi, komennya pedih lagi, menyakiti lagi, alah dan sebagainya, suka meremehkan orang lain. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, untuk itu hendaknya kita senantiasa dan insya Allah kita menyadari bahwa kalau kita menjaga adab-adab dan sikap-sikap kita, etika kita, sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah siyam Ramadan, maka insya Allah, ya. Jadi inda shaimin farhatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kesenangan, 2 keceriaan. Yang pertama, farhatan indal futur wa farhatan inda liqa'a rabbi. Pertama adalah kesenangan yang pertama bagi orang yang puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, puasa sunnah yang lainnya adalah ketika dia berbuka. Adakah di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang ketika berbuka puasa cemberut mukanya? Tidak ada, insya Allah. Semua gembira, bahkan itu lihat makanan. Mana sedang saya mau cicip ini? Belum masuk buka puasa, nanti mau cicip ini itu, beri ke takjil itu ke pasar Ramadan, semua mau dibeli. Saya kira-kira kadang kalau membawa istri ke takjil, bingung saya bilang, semua kayak mau dibeli semua. Saya bilang, saya cukupnya saja. Ini, mau dibeli semua. Makanya dikatakan kalau saya disuruh ke pasar itu cukup uang yang diberikan, bahkan ada kembalinya. Tetapi kalau ibu-ibu suruh ke pasar itu kurang. Betul Bu ya? Karena apa?
tidak dicatat. Kalau bapak-bapak kalau ke pasar dicatat apa yang menjadi pesanannya istri itu yang dibeli. Tapi kalau ibu, apa yang tidak ada dalam otaknya semua dibeli. Ketika lihat, bagus tuh bang, itu dia bagus. Hah? Gitu. Cuman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya 100.000 jangan berlebih-lebihan, secukupnya saja. Masyaallah muslimin, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita ketika kita mampu melaksanakan tadi apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian apa yang disunahkan Rasulullah, adab dan etikanya, bahasa kita adalah dalam melaksanakan siam Ramadan, mudah-mudahan itu akan menopang ibadah siam Ramadan kita, ya. Walaupun yang menentukan hasil daripada puasanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita sudah awalnya dengan niat, dengan ikhlas karena Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita ihtisab dan penuh kehati-hatian, maka cara kehati-hatian itu kita jaga sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita jaga jangan sampai kita masuk dalam kata-kata zur, kita menggunakan puasa kita sia-sia, kemudian Allah tidak punya kepentingan dari kita menahan lapar dan dahaganya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kecuali hanya haus dan dahaga yang didapatkan. Tapi ingin kita mendapatkan puasa ini dengan iman dan ihtisaban, maka kita akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kita diampuni dosa kita yang telah berlalu, 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang, sehingga kharajat minad dunubi kayaumin waladat ummuhu. Kata Rasulullah, orang yang keluar dari bulan Ramadan dengan dia melaksanakan adab dan etika dalam bulan Ramadan dan niatnya ikhlas karena Allah, ihtisab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan siam Ramadan, maka dia keluar dari bulan Ramadan bersih dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum